Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askana Fisa Salsabila dari kelas 12B. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi langsung saja. Nah, yang pertama ada spektrum elektromagnetik, yaitu teori Maxwell, yang pertama kali dikenal pada abad ke-19 dan dikemukakan pertama kali oleh James Clerk Maxwell. Nah, beliau itu melakukan percobaan menggunakan dua bola isolator yang diberikan muatan listrik berbeda, yaitu ada positif dan juga negatif. Misalnya seperti ini gambarnya. Nah, bola-bola tersebut diletakkan pada ujung-ujung pegas, kemudian pegas digetarkan sehingga terjadi gerakan harmonik yang menyebabkan jarak antara kedua bola ini berubah terhadap waktu. Pergerakan kedua muatan ini akan menimbulkan perubahan medan listrik di sekitar muatan, yang digambarkan dengan garis-garis gaya yang berubah setiap saat. Selain itu, perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnetik yang selalu berubah secara periodik dan terus-menerus. Setelah diteliti lebih lanjut, medan magnetik ini dan medan listrik selalu tegak lurus dan menjalar ke segala arah. Hal itu yang kemudian disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian ada arah lambat gelombang elektromagnetik. Menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik ini nggak memerlukan medium dalam perambatannya, yang artinya gelombang elektromagnetik ini dapat merambat di ruang vakum. Selain itu, kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik ini dipengaruhi oleh dua besaran. Yang pertama adalah permeabilitas magnet dan yang kedua adalah permitivitas listrik. Jadi apabila gelombang elektromagnetik ini merambat di ruang vakum atau udara, besar cepat rambat gelombang elektromagnetik ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu C sama dengan 1 per akar P0 E0. Nah, lanjut ke sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, arah getaran medan listrik dan medan magnetik ini saling tegak lurus terhadap arah lambatnya. Yang kedua, tidak bermuatan listrik sehingga lintasannya itu berupa garis lurus. Nah, yang ketiga, tidak memiliki massa sehingga tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Yang keempat, dapat merambat dalam ruang vakum atau udara dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8. Yang kelima, merupakan gelombang transversal. Yang keenam, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Ya, oleh karena itu, gelombang elektromagnetik ini memiliki sifat yang sama dengan cahaya. Cepat rambat gelombang elektromagnetik ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu C sama dengan F kali lambda. C itu adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa, yaitu 3 kali 10 pangkat 8, sedangkan F itu adalah frekuensi gelombang elektromagnetiknya, sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang elektromagnetik. Nah, yang ketiga ada spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang elektromagnetik yang disusun berdasarkan rentang frekuensi atau panjang gelombang dalam radiasi elektromagnetik. Bisa kita lihat pada gambar ini, ada urutannya dari terkecil hingga terbesar. Yang pertama ada sinar radio, kemudian gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Bisa kita lihat frekuensinya dan panjang gelombangnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kemudian ada sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, secara umum, sumber radiasinya itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada yang alami dan juga buatan. Kalau yang alami itu contohnya ada sinar matahari, bintang, sinar gamma dari kulit bumi, hasil peluruhan radon dan thorium di udara, radioaktivitas alam, dan sinar kosmos. Sementara itu yang secara buatan itu contohnya adalah ledakan nuklir, penyinaran di bidang medis, osilasi listrik, penembakan elektron dalam tabung vakum pada keping logam, kemudian rangkaian listrik dengan transistor, jaringan listrik dengan tegangan tinggi. Jadi energi rata-rata yang dibawa gelombang elektromagnetik ini tiap satuan waktu rambatnya per satuan luas bidang yang tembusnya secara tegak lurus disebut juga dengan intensitas gelombang elektromagnetik. Nah, bisa kita lihat rumusnya, yaitu yang pertama intensitas radiasi gelombang elektromagnetik maksimum. Bisa dinyatakan dengan Imax sama dengan Bmax Emax per P0. Jadi Bmax itu adalah kuat medan magnetiknya, sedangkan Emax itu adalah kuat medan listriknya. P0 itu dapat dinyatakan dengan 4
pi kali 10 pangkat min 7. Yang kedua, intensitas radiasi rata-rata gelombang elektromagnetik dinyatakan dengan I sama dengan B max M max per 2 pi 0, dan kedalaman suatu lautan itu dinyatakan dengan S sama dengan VT per 2. S itu jarak, V itu sama dengan kecepatan, T itu adalah waktu. Nah, kemudian pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti gelombang radio itu digunakan sebagai alat komunikasi, gelombang mikro digunakan untuk memanaskan makanan pada microwave, kemudian sinar inframerah itu digunakan pada remote control, dan lain sebagainya. Jadi di samping banyak manfaat dalam kehidupan manusia, gelombang elektromagnetik ini juga banyak sisi negatifnya. Contohnya, sinar inframerah itu dapat memicu kerusakan pada mata dan kulit bagi seseorang yang sering terpapar. Kemudian juga radiasi ultraviolet dapat menimbulkan penyakit seperti kanker. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.